Alhamdulillahirobbilalamin. Berterima saudara Allah Subhanahu wa taala. Ilahi mukhtar punika, ing dalem punika, ing detik punika kula latar sami kasebut nikmat Allah. Nikmat Islam, nikmat sehat, saha nikmat sempat. Kapiten kula latar sami kasebut peparanaken makapal manunggal nyawiji wonten musala niki kanthi boten manggih sallallahu. Shalawat lan salam mugi kathah dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, sarta dumateng pendherek-pendherekipun ingkang kula aturi sami sampun pitados, sampun percaya bilih Rasulullah menika sampun paring pitedah petunjuk margi ingkang leres, margi ingkang lurus yang menika awujud Islam. Insyaallah kanthi Islam kula tanda sami saged dherekaken ingkang kathah kathah. Amin. Bapak Ibu sahabat jamaah sekalian, Bapak Punten jane kula yang disebut alustan itu nggih dereng patut. Amargi menapa kula pitados wonten ing mriki jamaah niki menika napa nggih babagan agama ilmu agama menika langkung inggil langkung sae tinimbang kula nggih nampi belajar wonten ing babagan agama menika. Alhamdulillah para wau saderengipun kula bidhang mriki menika sampun wonten ingkang WA, sampun ingkang paling kabar dumateng kula. Mas kaya isi pengajian maksud keras. Napa kula tampang niku tampang keras Bapak Ibu. Jane nggih murah senyum nggih. Boten keras napa keras? Masa yang nanti dulu ini pas kaya isi aja keras-keras. Saja tampang kula keras. Nanti juga Pak Slamet barang mas aja lali. Biasanya nomor kula bisa lalen. Lali nih Pak gurunya. Kadang saat nanti berbaca turu barang kula nggih nate. Anten janjian amargi nggih. Umur nggih sampun tuwa. Bapak Ibu jamaah sedaya, alhamdulillah bulan Ramadan kantun pinten-pinten Bapak Ibu. Jenengan kita. Menawi bulan Ramadan menika mangke jatuhipun tanggal pinten? 13. Masa. Menawi boten tentus Ramadan menika mangke jatuhipun tanggal 1 Ramadan. Terus boten? Oke. Menawi bulan kawani tahun Masehi menika 13 April. Kira-kira panjenengan sami menika mangke remen napa boten yen ketemu bulan Ramadan? Tenane. Estu? Perkara napa? Kok seneng ketemu bulan Ramadan napa Bapak Ibu? Hah? Tesih, dipun paling besar nggih. Salah satupun mengatakan. Nek kula kadang-kadang kertas, kadang-kadang pensel Bapak Ibu sak ngeten. Wah, iki wis ruwah. Dinomkas poso. Ngoten niku remen napa sedih? Yen enten ungkapan ngoten. Kok ya ndang poso meneh to? Itu ungkapan senang atau tidak? Hah? Kok koyone kecewa? Apa bahasane kok ndang poso meneh, Pak? Berarti kan mereka nandhaken boten senang. Ning asline dalam hati senang nggih Bapak Ibu. Nggih boten? Nggih. Bapak Ibu jamaah sedaya bilih bulan Ramadan
kakusipun lan dunia pun nembe wonten wabah napa Ibu? COVID-19, pandemi penyakit yang berbahaya. Nah, awit saking menika sumangga ananipun wabah COVID yang sangat berbahaya yang menular menika tetap tekan atos-atos. Sanajan pati murid menika hakipun Allah. Ananging kita tetap ikhtiar supados kita tetap dijaga kesehatan kita agar kita nanti tetap bertemu dengan bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu sahabat jamaah sekalian, pilih wekdal punika wabah punika kira-kira dereng napa nggih? Dereng berhenti, dereng saged mandek. Menawi kita pirsani tiyang ingkang terjangkit wabah menika seluruh dunia 2,5 juta lebih sudah terpapar COVID-19. Di Indonesia sendiri sudah lebih dari 1,2 juta lebih. Dan yang meninggal di seluruh dunia itu sudah jutaan orang. Di Indonesia lebih dari 35.000. Mereka menandakan bahwa penyakit corona itu berbahaya. Harus saking mereka pemerintah menganjurkan untuk selalu protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu apa Bapak Ibu? Hah? Kenapa? 3M. 3M. Terus selalu menjaga jarak, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak. Jangan sampai ada kerumunan yang menyebabkan ketika berbicara itu bisa menularkan penyakit. Untuk menjaga jarak. Nah, yang omah Bapak Ibu nggih menjaga jarak mboten kalih garwane. Jaga jarak. Tenang. Oke, yang omah kan Pak Sing ngomong menjaga jarak, tapi kan bojone terus Pak, Bu, jaga jarak, ampun ngantos. Itu pun di luar aturan. Terus tetap menjaga jarak ketika kita di luar di perkumpulan. Bapak Ibu jamaah sekalian, pilih kalau Allah mengatakan salah sekalipun ayat bahwa kalau dina wa insa ila bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menawi kita bersani Bapak Ibu di dalam rumah tangga. Ini rumah tangga kata Rasulullah Pak Selamat, Pak Guru, terus dari yang sambut berkeluarga. Kita dalam berkeluarga itu selalu lurus atau mesti ada gangguan, ada cobaan. Mesti ada cobaan ya. Orang mesti lurus dalam berkeluarga. Entah itu perkara suami istri, ekonomi, ataupun hal-hal lainnya, pasti ada ujian, pasti ada cobaan. Gimana Bapak Ibu? Contohnya mengatakan kadang contoh pulau apa mawon. Kadang
bojo kula, garwa kula menika mesti enten rasa iri, enten rasa apa nggih? Tidak puas ketika saya lebih mengutamakan orang tua saya atau ibu saya. Mesti ana rasa meli. Ya betul. Karena napa aku bojone luwih dinomorduakan ketimbang ibu saya. Pasti ada perasaan seperti itu bagi seorang istri. Kula namun matur kemawon. Menawi kita kembali ke belakang, ketika kita masih kecil, yang menyusui siapa? Ibu. Ketika masih kecil, yang menyusui kita siapa? Ibu. Yang mengajari kita berjalan pertama kali siapa? Ibu. Yang memberi pelajaran ketika kita akan berbicara siapa? Ibu. Ketika kita menangis, ketika kita ngopel, yang membersihkan siapa? Ibu. Ketika kita sekolah, yang pertama kali mengantar kita ke sekolah, itu siapa? Ibu. Berarti semua ibu ya. Bapak. Terus ketika kita dewasa, ketika kita sudah berkeluarga, yang menerima gaji kita siapa? Istri kita. Ketika kita membeli rumah untuk keluarga kita dan menerima yang menempati rumah kita siapa? Jadi jangan sampai istri kita itu sampai cemburu dengan ibu kita. Karena apa? Air susu ibu tidak akan tergantikan oleh apapun. Jadi kita selaku kepala keluarga harus memberi apa? Memberi nasihat kepada istri kita. Bagaimana orang tua kita, bagaimana ibu kita ketika kita masih kecil sampai dewasa sampai sukses seperti ini, itu semua karena jasa ibu. Jadi Mas Masih, Mas Masih, ketika nanti akan berkeluarga, tolong diberi pengertian kepada calon istri atau istri Anda agar jangan sampai durhaka dengan orang tua atau kemudian bapak ibu juga harus tahu, harus sadar diri bahwa suami kita ketika kecil itu yang memberi ilmu yang kesulitan kita dalam belajar, dalam berjalan, itu semua karena jasa ibu. Jangan sampai kita kiri seperti itu. Dengan selanjutnya Bapak Ibu, bila Ramadan ini kembali datang, monggo kita manfaatkan kanthi estu kanthi ikhlas lillahi ta'ala kagem nindakaken menunaikan ibadah puasa samangke. Amargi menapa? Kathah rencang, kathah keluarga, kathah sedherek kula panjang sami ingkang kepengin ketemu bulan Ramadan ning boten saged. Amargi menapa sampun dilarang. Nah, kita sudah diberi kesempatan umur kondisi yang sehat, kita manfaatkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan di tahun ini. Jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kecuali kalau ada uzur. Uzur itu adalah halangan yang bisa menyebabkan kita ketika berpuasa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan
usia yang sudah tua ketika akan melaksanakan ibadah puasa bisa membahayakan diri, itu boleh tidak melaksanakan puasa. Atau bapak atau ibu ketika tiap bulan kedatangan tamu, itu malah dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu tamu bulanan. Itu kita dilarang untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa itu lebih utama dibandingkan ibadah yang lain. Karena apa? Ibadah puasa itu kalau kita tidak bisa melaksanakan di bulan Ramadan karena ada udzur, itu wajib untuk nyaur selagi kita mampu. Jadi ketika ibu tidak 6 bulan, itu di bulan kemudian sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang wajib untuk nyaur untuk berpuasa. Seperti itu. Tetapi ketika kita sholat, kita dalam keadaan lupa ketika kita mungkin tidak sadarkan diri selama beberapa hari, itu ya sudah, kita tidak melaksanakan nyaur sholat, tidak, karena kita dalam keadaan kondisi yang tidak sadarkan diri. Kalau puasa, ketika kita ada halangan itu wajib menyaur. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah pada Allah. Beribadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya membayar zakat, tidak hanya haji. Ketika kita akan bekerja, itu adalah salah satu wujud ibadah kita, karena kita akan mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Itu adalah salah satu ibadah. Jadi sebelum kita menjadi sebelum kita beribadah secara ikhlas, secara sadar, maka yang perlu kita luruskan adalah niat kita. Niat kita dalam beribadah adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai dalam beribadah karena kita takut oleh istri, takut oleh suami, atau takut oleh keluarga. Tetapi dalam beribadah kita luruskan niat kita karena lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa manusia diciptakan di dunia ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin. Sebelum kita memimpin dalam berkeluarga, maka kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Kita harus bisa mengendalikan tangan kita harus bisa mengendalikan mata kita harus bisa mengendalikan pendengaran kita, mulut kita. Itu adalah salah satu wujud dari khalifah, memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin keluarga, sebelum memimpin masyarakat. Jangan sampai kita memimpin keluarga, kita memimpin dalam masyarakat, tetapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Itu berarti kita gagal sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin. Maka sebelum memimpin keluarga, sebelum kita memimpin di dalam masyarakat, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dulu. Jangan sampai nanti terlanjur kita tidak bisa mengendalikan diri kita, kemudian kita dalam memimpin dalam keluarga atau dalam masyarakat banyak sekali
cobaan banyak sekali, godaan yang bisa merapuhkan kita dalam beribadah sebagai seorang khalifah. Bapak Ibu sejamaah yang kami hormati, dan kita atas jam kita masih lama. Biasanya itu 5 menit lagi ya. Apalagi salah satu anjuran dari pemerintah itu ketika kita berkumpul seperti ini jangan terlalu lama waktunya, harus dipersingkat, jangan disamakan sebelum masa pandemi. Jenenge jaga itu betul Allah ya, kita sami menjaga kesehatan kita. Jadi ketika kita mengadakan rapat, ketika kita mengadakan perkumpulan, itu waktunya jangan terlalu lama, dipersingkat, dan jumlahnya juga jangan banyak-banyak. Lebih baik waktunya sedikit, orangnya sedikit, tetapi intinya bisa kita serap. Tetapi kalau waktunya banyak, orangnya banyak, tapi intinya tidak kita serap, maka ya percuma saja. Seperti itu. Bapak Ibu saudara jamaah yang kami hormati, untuk kegiatan bulan Ramadan itu banyak sekali ibadah-ibadah yang nanti pahalanya itu kalau ibadah sunat menjadi pahala ibadah wajib. Kalau ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan. Itu nanti ketika kita di bulan Ramadan. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah sunat seperti sholat tarawih, sholat witir, insyaallah pahalanya itu akan seperti pahala ibadah sholat wajib. Kemudian kita ketika beribadah wajib seperti puasa Ramadan atau sholat wajib, insyaallah pahalanya juga dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Karena di bulan Ramadan ini bulan penuh berkah, di mana di situ Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi umatnya yang melaksanakan ibadah Ramadan. Selain puasa, juga ibadah-ibadah penyerta itu pahalanya luar biasa. Maka kita harus bersyukur pada Allah. Insya Allah kita dipertemukan di bulan Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk sholat ini tetap diadakan sholat tarawih berjamaah wonten sholat ini. Alhamdulillah. Dan pemerintah juga tidak melarang sekarang. Kalau di tahun kemarin karena kita masih awal-awal pandemi, kita istilahnya tidak dianjurkan untuk sholat jamaah di masjid atau di musola, tapi disarankan kita jamaah di rumah masing-masing. Alhamdulillah untuk musola ini tetap mengadakan sholat berjamaah di musola. Juga di masjid-masjid lainnya sudah dibuka untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid masing-masing. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan semakin banyak kita berjamaah, semakin banyak kita berdoa dengan berjamaah, insya Allah pandemi COVID-19 ini akan segera sirna di muka bumi ini. Untuk warga masyarakat yang menerima bantuan, jangan kecewa kalau nanti COVID-nya hilang. Biasanya senopo bantuan sok-sok bulan Pak. Alhamdulillah oleh bantuan selama COVID, COVID-nya orang hilang oleh bantuan terus. Kadang-kadang sok bulan seperti itu, jangan sampai bulan seperti itu. Itu yang bulannya tidak ada manfaatnya. Masa COVID menghilang muka bumi oleh bantuan terus, jangan sampai seperti itu.
bagi yang menerima bantuan, bagi yang tidak menerima ya kita harus minta Allah ma'asawiri. Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah bagi orang-orang yang sabar itu pintu rezekinya akan lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sabar. Makaten kalau kita makaten kemauan boten kata ingkang saged kula aturaken amargi nggih kawon tenan mugi-mugi saged ningkataken iman serta takwa kaliyan panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.